Sementara itu, pemirsa, seorang pimpinan rumah Tafis di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai diduga memperkosa 4 orang santrinya. Ironisnya lagi, aksi bejat pelaku dilakukan di depan istrinya sejak tahun 2024 silam. Usai menerima laporan korban dan melakukan penyelidikan, unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan berhasil menangkap FS, pimpinan rumah Tafis yang diduga menyetubuhi 4 orang santriwatinya. Ironis, persetubuhan dilakukan tersangka di hadapan istrinya dan terjadi sejak bulan Juni 2024. Saat melancarkan aksinya, tersangka memanggil korban hingga memaksanya untuk berhubungan layaknya suami istri. Sebelumnya petugas telah menerima laporan 3 dari 4 orang santriwati rumah Tafis yang diduga disetubui oleh pimpinan sekaligus guru Tafis di Kecamatan Somba Opuh. Korban yang masih di bawah umur mengaku dipaksa untuk melayani nafsu bejat pelaku. Memanggil korban ke dalam kamar santri, setelah berada di dalam kamar, kemudian pelaku memeluk korban dari belakang, memeluk korban dari belakang, mendekap dari belakang, kemudian korban saat melakukan perlawanan, sempat melakukan perlawanan, namun pelaku memegang kedua tangan korban sehingga pelaku leluasa melakukan hubungan layaknya suami istri. Akibat perbuatannya, tersangka FS dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta kekerasan seksual dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma News melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal, pemirsa. Polisi menangkap pelaku pencurian rumah kosong yang bersembunyi di kolong tempat tidur. Pelaku secara bertahap menggasak sejumlah barang berharga di dalam rumah hingga mobil truk. Berniat sembunyi dari polisi, namun polisi lebih jeli dan Dian Yulianto pun harus keluar dari tempat persembunyiannya di kolong tempat tidur. Pria 21 tahun warga Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka ini ditangkap karena mencuri di rumah kosong yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Rumah kosong itu ditinggal pemiliknya dan pelaku mencuri di rumah itu secara bertahap sejak Desember tahun lalu. AC berapa kali? AC, lihat dulu AC. AC kakek siapa? AC aku sendiri. Lah sendiri. AC jual kemana? AC ada di sini Pak, jual di luar Pak. Di mana? Mana? Ku jual di forum lewat itu online Pak. Selain mengambil 4 mesin pendingin ruangan, pelaku juga mencuri keramik, mesin las besi, televisi, kulkas 4 pintu dan mobil truk. Akibat pencurian itu korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari rumah pelaku, polisi menemukan narkoba jenis sabu, 4 timbangan digital, selang pipet yang disembunyikan pelaku. Alhamdulillah, apa kita amankan? Tim Kelambit yang dipimpin oleh Aibtu Nanang, Oh, Bang Adul, bisa nolong ikut dulu. gabung dengan Polsek Pemali berhasil mengamankan pelaku pencurian curat ya di wilayah Polsek Pemali dengan kerugian lumayan ya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah pelaku. Hingga kini polisi masih mendalami kasus pencurian di rumah kosong dengan kepemilikan narkoba. Dari Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana News melaporkan. Ya, pemirsa, unjuk rasa di tapal batas kota diwarnai kericuhan hanya karena ada warga yang mengaku kendaraannya dirusak. Kericuhan meluas dan sejumlah pengunjuk rasa terluka akibat terkena lemparan batu. Masa pengunjuk rasa terus mengejar warga yang mengaku mobilnya rusak karena aksi demonstrasi. Masa mencoba memukuli warga yang tiba-tiba datang dan menuding kerusakan mobil karena pengunjuk rasa. Aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan massa mengantisipasi kericuhan meluas. Satu persatu massa diamankan petugas tak berseragam. Warga meminta pengunjuk rasa bertanggung jawab dan mengganti kerusakan kendaraan. Tak sedikit pengunjuk rasa yang terluka akibat terkena lemparan batu warga. Dihantam oleh masyarakat. Lemparan batu diduga menjadi pemicu kerusakan kendaraan yang ada di sekitar lokasi unjuk rasa. Massa memblokade Jalan Trans Sulawesi di tapal batas Kota Palopo yang membuat antrean panjang kendaraan. Unjuk rasa dengan menutup Jalan Trans Sulawesi menuntut pencabutan moratorium daerah otonom baru dan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Kapolsek Bua yang ditemui di lokasi unjuk rasa menolak memberikan keterangan terkait aksi demo yang berakhir ricuh. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.